Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi hutang antar perusahaan. Untuk materi pertama saya akan membawakannya. Saya bernama Susan Susanti Atalanta Koro dengan NIM 19-12132. Hutang antar perusahaan merupakan salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain, yaitu manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Nah, perusahaan ini sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Untuk peminjam ini sering mendapat keuntungan dari tingkat bunga peminjam yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik, sifatnya lebih informal dan biaya pengeluaran utangnya lebih rendah. Untuk afiliasi peminjam ini dapat memperoleh keuntungan di mana perusahaan dapat menginvestasikan kelebihan dana pada perusahaan yang sudah dikenalnya, sehingga memungkinkannya untuk mendapatkan imbal tersebut atas dana yang diinvestasikan dengan risiko yang lebih kecil. Afiliasi di sini yang dimaksud ialah bentuk kerjasama antara dua lembaga, biasanya yang satu lebih besar daripada yang lain, tetapi masing-masing berdiri sendiri. Untuk materi berikut, ikhtisar konsolidasi. Untuk ikhtisar konsolidasi ini merupakan transfer utang langsung antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Untuk poin yang kedua, ikhtisar konsolidasi. Konsolidasi adalah proses peleburan dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan baru. Ikhtisar konsolidasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, transfer utang langsung antar perusahaan. Di sini melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya, piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Dan yang kedua, transfer utang tidak langsung antar perusahaan. Di sini melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contohnya, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misalnya wesel atau obligasi, ke PT non-afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan PT Anak, PT induk dari PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT induk mengakuisisi utang PT Anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Untuk ikhtisar konsolidasi ini, semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan ini menggambarkan entitas konsolidasi sebagai perusahaan tunggal. Meskipun di sini difokuskan pada utang, konsep dan prosedur yang sama juga diterapkan pada wesel dan tipe utang perusahaan lain. Untuk poin yang berikut, penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat ini, perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi. Semua berpengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan konsolidasi. Perusahaan ini tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Untuk itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto yang belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap piutang dan utang bunga. Poin yang berikut, transfer pada nilai pari. Nah,
Poin ini pada saat wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Ketiga jurnal eliminasi ini diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan. Contoh dari transfer pada nilai nominal. Pada 1 Januari 2001, PT Anak meminjam $100.000 dari PT Induk dengan mengeluarkan PT Induk obligasi dengan nilai nominal $100.000 pada tingkat kupon 12%. Jangka waktu 10 tahun. Selama 2001, PT Anak mencatat beban bunga obligasi sebesar $12.000 dikali $100.000 kali 12% dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Untuk ayat jurnalnya, transfer pada nilai pari ini, hutang obligasi sebesar $100.000 pada investasi dalam obligasi sebesar $100.000. Untuk keterangannya, eliminasi investasi antar perusahaannya ini diasumsikan sebesar $100.000. Untuk ayat jurnal yang berikutnya, penghasilan bunga sebesar $12.000 pada beban bunga sebesar $12.000. Untuk keterangannya, eliminasi bunga antar perusahaan dikurang laporan laba rugi, asumsinya sebesar $12.000. Transfer pada nilai pari ini, jurnal ini mengeliminasi dari laporan keuangan konsolidasi, investasi pada obligasi, dan pendapatan bunga yang terkait dari pembukuan PT Induk, serta utang dan beban bunga yang terkait dicatat dalam pembukuan anak. Nah, untuk laporan keuangan yang dihasilkan akan terlihat seakan-akan tidak ada utang, karena dari sudut pandang konsolidasi memang tidak ada utang. Jurnal ini tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi karena ayat jurnal tersebut mengurangi pendapatan bunga dan beban bunga sebesar jumlah yang sama. Demikian materi yang dibawakan oleh saya. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya Stella Neven Liseme akan menjelaskan bagian berikutnya, itu mengenai transfer dengan diskon atau premi. Pada saat tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Nah, dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Kemudian pada pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskon atau premiumnya. Kami mengambil contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2001, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominalnya sebesar $100.000 dengan tingkat bunga 12% dan dalam jangka waktu 10 tahun dari PT Anak dengan harga $90.000. Kemudian bunga obligasi terutangnya dicatat setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dan beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahunnya termasuk diskonto dicatat sebagai berikut. Beban bunganya itu sebesar $12.000 didapat dari $100.000 dikali dengan 12%. Kemudian amortisasi diskonnya itu sebesar $1.000 didapatkan dari $10.000 yang merupakan selisih nilai nominal pada PT Induk dan PT Anak dibagi dengan 20 periode, itu merupakan periode bunga per semesternya, lalu dikali dengan 2 periode, jadi mendapatkan $1.000. Kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan hasil beban atau pendapatan bunganya sebesar $13.000. Kemudian ayat jurnal dicatat oleh debiturnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, pada debit dicatat K sebesar $90.000, pada utang obligasi sebesar $90.000 juga. Itu merupakan mengeluarkan obligasi ke PT Induk. Kemudian 1 Julinya dicatat beban bunga sebesar $6.500, pada utang obligasi 500 dan kas sebesar 6.000. Itu untuk membayar bunga semesterannya. Kemudian akhir tahunnya 31 Desember itu beban bunga sebesar 6.500 pada utang obligasi 500 dan utang bunga sebesar 6.000. Kemudian ayat jurnal oleh krediturnya itu pada tanggal 1 Januari dicatat pada debit investasi pada obligasi PT Anak sebesar 90.000, pada kas pada bagian kredit yaitu 90.000. Itu karena membeli obligasi dari PT Anak. Tanggal 1 Julinya
kas sebesar 6.000 dan investasi obligasi PT Anaknya sebesar 500. Pada pendapatan bunga sebesar 6.500, itu merupakan karena menerima bunga dari investasi obligasinya. Kemudian tanggal 31 Desember 2001 itu piutang bunga sebesar 6.000 pada investasi dan investasi pada obligasi PT Anak sebesar 500. Pada pendapatan bunga pada bagian kredit itu sebesar 6.500. Itu merupakan pendapatan bunga akhir tahun. Kemudian yang bagian berikutnya saya akan menjelaskan mengenai transfer dengan diskonto. Amortisasi diskonto obligasi menyebabkan beban bunga lebih besar daripada pembayaran bunga dan menyebabkan saldo diskonto menurun. Kemudian amortisasi diskonto oleh PT Induk menyebabkan jumlah pendapatan bunga lebih besar dari pembayaran bunga dan menyebabkan saldo akun investasi obligasinya pun meningkat. Berikutnya teman-teman bisa melihat eliminasi diskonnya ditampilkan sebagai berikut. Lalu dicatat sebagai eliminasi jurnalnya terkait dengan penggunaan obligasi antar perusahaan, itu dicatat sebagai berikut. Utang obligasi sebesar $91.000 pada investasi dalam obligasi, itu sebesar $91.000 juga. Itu merupakan eliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Kemudian pendapatan bunganya sebesar $13.000 pada beban bunga sebesar $13.000 juga. Itu merupakan eliminasi bunga antar perusahaan. Kemudian utang bunganya sebesar $6.000 pada piutang bunga sebesar $6.000. Itu merupakan piutang atau bunga antar perusahaan. Kemudian konsolidasi akhir tahun 2002-nya memerlukan air jurnal yang sama dengan jurnal eliminasi 2001 karena perbedaan antara imbal hasil dan pembayaran bunga tunai sebesar $1.000, maka saldo investasi obligasi pada pembukuan PT Induk pun meningkat menjadi $92.000. Itu didapat dari $90.000 itu ditambah dengan $1.000 ditambah dengan $1.000 lagi, jadi $92.000. Itu merupakan nilai tercatat pada pembukuan PT Anak yang meningkat sebesar $92.000 dikarenakan selisih antar imbal hasil dan pembayaran bunga setiap tahun $1.000. Jadi ayat jurnal eliminasi terkait obligasi akhir tahun 2002 itu sebagai berikut. Utang obligasi sebesar $92.000 pada investasi obligasi sebesar $92.000 juga. Kemudian pendapatan bunganya tetap sebesar $13.000 pada beban bunga. Kemudian utang bunganya sebesar $6.000 pada piutang bunga sebesar $6.000 juga. Kemudian saya akan menjelaskan lagi pada bagian transfer pada premium. Di sini perlu diingat bahwa amortisasi premi obligasi oleh debitur menyebabkan biaya bunga menjadi lebih rendah daripada pembayaran bunga tunai dan menyebabkan saldo preminya menurun. Dan perlu diingat juga bahwa amortisasi premi oleh investor obligasinya akan menurun pada pendapatan bunga ke jumlah yang kurang dari pembayaran bunga tunai dan menyebabkan saldo akun investasi obligasinya pun menurun. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Stefani Sonia Taek dengan NIM 1912135. Saya akan lanjut membahas tentang contoh transfer pada premium. 1. Pada tanggal 1 Januari 2001, PT Anak menerbitkan utang obligasi dengan nilai nominal sebesar $100.000 10 tahun. 12 tahun, obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga $102.000. PT non-afiliasi membeli obligasi tersebut dari PT Anak. 2. Obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. 3. PT Induk dan PT Anak menyesuaikan nilai tercatat obligasi dari mengamortisasi diskonto dan premi obligasi menggunakan metode garis lurus. 4. Pada tanggal 31 Desember 2001, PT Induk membeli obligasi tersebut dari perusahaan non-afiliasi seharga $91.000. 5. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar $50.000 untuk tahun 2001 dan $75.000 untuk tahun 2002.
PT Anak umumkan dividen sebesar $30.000 di tahun 2001 dan $40.000 di tahun 2002. 6. PT Induk memperoleh sebesar $140.000 di tahun 2001 dan $160.000 di tahun 2002 dari operasi terpisahnya. PT Induk umumkan dividen sebesar $60.000 baik di tahun 2001 maupun di tahun 2002. Untuk ayat jurnalnya, khusus untuk PT Anak mencatat pada tanggal 1 Januari 2001, ayat jurnalnya kas sebesar $102.000 di debit dan utang obligasi sebesar $102.000 di kredit. Ayat jurnal untuk membayar bunga tengah tahunan atau bunga per semester pada tanggal 30 Juni 2001, beban bunga sebesar $5.900 di debit, utang obligasi sebesar $100 di debit, dan kas sebesar $6.000 di kredit. $5.900 itu didapat dari $6.000 dikurangi $100. Sedangkan $100 itu merupakan premi dari $2.000 dibagi 20 periode bunga. $6.000 didapat dari $100.000 dikali 12% dikali 6/12. Ayat jurnal untuk membayar bunga tengah tahunan semester pada tanggal 31 Desember 2001, beban bunga sebesar $5.900 di debit dan utang obligasi sebesar $100 di debit dan kas sebesar $6.000 di kredit. Nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 2001 didapat dari nilai buku obligasi pada saat diterbitkan sebesar $102.000 dikurangi penyesuaian nilai tercatat pada tahun 2001 sebesar $200.000, maka hasil yang didapatkan nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 2001 ialah $101.800. Sedangkan PT Induk mencatat untuk ayat jurnal pembelian obligasi PT Anak dari PT non-afiliasi pada tanggal 31 Desember 2001, investasi pada obligasi PT Anak sebesar $91.000 di debit dan kas sebesar $91.000 di kredit. Keuntungan pelunasan konstruktif obligasi didapat dari nilai buku obligasi PT Anak pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar $100.800, harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk membeli obligasi sebesar $91.000, maka $100.800 dikurangi $91.000, hasilnya keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi ialah sebesar $10.800. Selain mencatat investasi obligasi, PT Induk mencatat jurnal metode ekuitas dasar tahun 2001 untuk mencatat investasi di saham PT Anak. Ayat jurnal untuk mencatat dividen dari PT Anak, kas sebesar $24.000 pada investasi pada saham PT Saham sebesar $24.000 di kredit. $24.000 itu didapat dari $30.000 dikali 0,80. Ayat jurnal untuk mencatat pendapatan metode ekuitas, investasi pada saham PT Anak sebesar $40.000 di debit dan pendapatan dari anak perusahaan sebesar $40.000 di kredit. Jurnal eliminasinya, yang pertama ayat jurnal eliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Pendapatan dari anak perusahaan sebesar $40.000, pada dividen diumumkan sebesar $24.000 di kredit dan investasi pada saham PT Anak sebesar $16.000 di kredit. Ayat jurnal berikutnya untuk alokasi laba ke kepentingan non-pengendali. Pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar $12.160 di debit, pada dividen diumumkan sebesar $6.000 di kredit, dan kepentingan non-pengendali sebesar $6.160 di kredit. Ayat jurnal berikutnya, ayat jurnal untuk eliminasi saldo investasi awal. Saham biasa PT Anak $200.000 di debit,
saldo laba 1 Januari sebesar $100.000 didebit pada investasi pada saham PT Anak sebesar $240.000 dikredit dan kepentingan non-pengendali sebesar $60.000 dikredit. Ayat jurnal berikutnya untuk eliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan, utang obligasi sebesar $101.800 didebit pada investasi pada obligasi PT Anak sebesar $91.000 dikredit dan keuntungan atas pelunasan obligasi sebesar $10.800 dikredit. Berikutnya materi tentang obligasi diperoleh dari non-afiliasi. Akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif. Walaupun obligasi tersebut tidak betul-betul dilunasi, obligasi tersebut diperlakukan seakan-akan obligasi tersebut dilunasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pada saat terjadi pelunasan, laporan laba rugi konsolidasi untuk periode tersebut melaporkan keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan debitor dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakuisisi obligasi. Baik utang obligasi maupun investasi obligasi tidak dilaporkan dalam neraca konsolidasi karena obligasi tersebut tidak lagi dianggap beredar. Yang pertama, pembelian pada nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berhubungan istimewa pada harga sama dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitor, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan yang digunakan dalam eliminasi utang langsung. Dalam kasus ini, total utang obligasi dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitor sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan oleh debitor. Semua jumlah ini harus dieliminasi untuk menghindari saldo akun yang salah dalam laporan keuangan konsolidasi. Berikutnya, pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor lain yang mempengaruhi pasar efek membuat obligasi perusahaan jarang terjual dengan harga yang sama dengan nilai buku. Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitor, keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laba rugi konsolidasi pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Selain itu, pendapatan dan beban bunga obligasi yang dilaporkan oleh kedua afiliasi setelah pembelian obligasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pendapatan dan beban bunga obligasi yang dilaporkan oleh kedua afiliasi setelah pembelian obligasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pendapatan bunga dilaporkan oleh afiliasi yang berinvestasi dan beban bunga yang dilaporkan oleh debitor. Dalam kasus ini tidak sama karena perbedaan nilai tercatat obligasi dalam pembukuan kedua perusahaan berbeda. Perbedaan nilai tercatat obligasi tercermin dalam amortisasi diskonto atau premi dan kemudian menyebabkan perbedaan jumlah pendapatan dan beban bunga. Materi selanjutnya, pembelian dengan harga yang lebih tinggi dari nilai buku. Pada saat obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi dengan harga yang lebih tinggi dari nilai buku, maka prosedur konsolidasi sama dengan yang diilustrasikan sebelumnya, kecuali ada pengakuan kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi. Semua aspek lain dari proses konsolidasi tetap sama, yaitu tidak ada perbedaan lain antara kerugian konstruktif dan keuntungan konstruktif. Perlu kita ketahui bersama, akun-akun yang perlu dieliminasi ialah: yang pertama, akun investasi obligasi dari pembukuan afiliasi pembeli. Yang kedua, akun utang obligasi dan diskonto atau premi terkait. Yang ketiga, akun pendapatan bunga yang diakui oleh afiliasi yang berinvestasi dan beban bunga yang diakui oleh penerbit. Dan yang terakhir, akun piutang atau utang bunga antar perusahaan per tanggal laporan keuangan konsolidasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.